Halo, balik lagi sama Hendra. So, posisi saya sekarang nih lagi ada di kota Slidell namanya, di Louisiana, negara bagian Louisiana. Jadi, pada kesempatan ini saya mau bikin review sedikit mengenai Toyota Prius. Ini mobil hybrid, nih yang di belakang. Nah, setahu saya di Indonesia belum ada. Terus mobil hybrid juga kayaknya nggak banyak. Seingat-ingat saya ya udah lama juga sih. Rasanya dulu Honda pernah masuk. Tapi entah kenapa mungkin pajaknya tinggi atau apa. Kalau menurut saya harusnya justru mobil-mobil kayak gini yang harus disupport oleh pemerintah. Nggak bisa dianggap sebagai mobil mewah ya. Karena itu membantu lingkungan kan. Saya yakin bisa jalan sih. Ya semua balik lagi ke at the end of the day berapa yang harus dibayar gitu kan. Kalau di Amerika ini kita punya mobil hybrid atau mobil elektrik itu disupport sama pemerintah. Kita bisa dapat keringanan pajak. Tapi syaratnya mobilnya harus yang baru ya. Nah, mobil ini kebetulan saya dapat rental cukup murah. Jadi why not gitu kan. Saya nggak pernah punya hybrid. Jadi kita coba. Udah gitu sekarang bensin kan lagi naik gila-gilaan ya. Jadi lumayan lah dapat ini, irit sekali ini mobil. Memang bukan full elektrik. Saya pribadi belum cocok pakai full elektrik karena ya berbagai alasan. Kalau kita terutama untuk travel begini kita pakai elektrik tuh repot. Tengah-tengah jalan kalau kita long trip ya harus berhenti, harus ngecas, buang waktu lah, kita harus route ketemu jalan juga kan. Terus yang kedua belum kalau cuacanya dingin, tergantung Anda pergi kemana. Kita udah tahu baterai itu kalau dingin kapasitasnya akan berkurang. Jadi Amerika ini kan tahu sendiri ya kalau lagi dingin ya dinginnya bukan main gitu. Oke. So let's jump into this car, kita lihat detailnya. Nah, yang pertama ini kita lihat ya, modelnya cukup futuristik. Jadi ini Prius yang ini tahunnya bukan 2022. Feeling saya kalau nggak 2020, 2021. Tapi udah beda dengan Prius-Prius yang awal. Ini mobil sedan kecil, ya mungkin sekelas Corolla atau sekelas Honda Civic. Jadi kalau kita lihat nih, ya ini sedan kecil lah ya. Nah, ciri khas Toyota kalau mobil yang hybrid itu ringnya ini selalu ada warna birunya. Terlepas dari model apapun, dia selalu ada ring biru untuk yang hybrid. For some reason, velgnya ini udah diganti. Karena saya tahu aslinya Prius velgnya nggak seperti ini. But that's okay. Nggak tahu itu keputusan dari si yang punya rental ini ya, perusahaan ini ya, namanya Budget. Nah, ini belakangnya. Terus ini mobil saya ambilnya di New Orleans, Louisiana, tapi ini mobil sebenarnya dari State of Georgia. Nah, kalau yang belum tahu, kota Atlanta itu adanya di sini di State Georgia. Jadi mobil di Amerika gitu umum ya. Kita sewa mobil di New York bisa jadi platnya plat California. It's very common. Jadi di sini kita kalau sewa mobil nggak berarti mobilnya ada atau platnya dari state di mana kita sewa, bisa jadi dari mana aja. So sekarang kita lihat dalamnya. Jadi it's pretty basic ya, seperti biasalah ya. Central lock, terus power window untuk setel spion. Terus dalamnya seperti ini. Jadi dia punya dashboardnya tuh bukan di sini, dia adanya di tengah sini. Jadi lebar. Nah, ini orang yang sisi penumpang juga bisa lihat. Terus ini dia punya center console dengan multi information display dan audio. Nah, yang antik ini dia punya transmission. Modelnya lucu kecil gini, warnanya biru. Terus ini setirnya, semua kontrol di sini untuk menu. Ini ada lane assist, ini untuk distance, untuk back, lalu volume, mode FM, AM, Sirius, satellite radio, ini untuk trip, untuk telepon, terima, putusin, sama voice command. Nah, ciri khas Toyota ini selalu cruise controlnya taruh di sini. Kebanyakan mobil cruise control itu adanya di bagian sini juga, salah satu, kalau nggak kiri kanan. Kalau Toyota itu kebanyakan selalu di sini. Setahu saya Lexus juga di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, bahannya ya ini kayak plastik. It's fine.
So ini bukan yang top trim model. Kursinya juga bahannya ini bukan kulit. Terus kalau kita lihat belakangnya, ya sorry for the mess, namanya juga jalan-jalan ya. Jadi ini memang untuk 3 seat, nggak besar. Jadi kalau orangnya agak tinggi nih mungkin mentok nih ke sana nih. Ya ini sedan kecil. Terus kita lihat baggage-nya. Baggage-nya nggak terlalu besar. Jadi saya taruh 2 koper ukuran standar, roller yang 21 inch. Itu bisa masuk 2, posisinya tidur gini. Kalau mau 3 ya berdiri. Terus di sini ada tutupnya. Oh, instructionnya, bukunya semua. Oh, Priusnya tahun 2021. Maka bukan 20. Ini saya cari-cari dari kemana, ternyata ada di sini bukunya. Kirain di depan. Terus itu ban serepnya. Nah, buat yang belum tahu juga, di Amerika itu ban serep tidak sesuai dengan ukuran atau model velg standar yang dipasang. Selalu lebih kecil. Nanti saya sertakan link di bawah perihal ban di Amerika. Jadi mobil di sini, terutama state yang ada salju, ya winter, itu umum orang ganti ke ban winter. Nah, penjelasan nanti ada di video lainnya. Terus kalau kita lihat dari sisi sini, ya sama aja lah ya, kecil. And then ini sisi sini. Di Amerika juga sangat umum. Anda lihat di bawah nih, nggak ada karpetnya ya. Jadi kalau beli mobil, biasanya suka ada kayak 1 lapisan karpet yang bahannya kayak kain. Itu dikasih, tapi ini sama rental dicabut gitu. Jadi kita nggak, jarang gitu loh. Walaupun nggak semua ya, jarang sekali dapetin karpet seperti mobil-mobil di Indonesia yang bahannya dari kayak karet tebel gitu ya. Itu biasanya beli lagi khusus yang dari manufacturernya atau yang pabrik lain yang bikin untuk merek dan tipe mobil tertentu. Jadi di sini mobil rental begitu. Ya mau kotor-kotor gitu, sebodoh amat, mereka nggak peduli. Terus again, problem dalam tanda kutip untuk rental car, mobil cuci selesai keluar langsung dijemur di apa, jadi selalu banyak ini apa bekas-bekas nih kayak jamur atau apa. Saya paling nggak suka, udah sewa mobil baru kita ambil ya belum sampai jalan ya, baru ambil aja ini udah banyak kayak ini watermark. Terus kalau kita wipe itu ya kayak jamur nempel di kaca, susah sekali bersihinnya karena mereka nggak punya waktu. Di sini semua time is money, tenaga itu ya mahal. Jadi pokoknya disiram, nggak dilap, nggak apa, langsung keluar dipajang, kena matahari sebentar ya langsung bikin stain kan. Anyway, kita lihat sekarang, lihat engine-nya. So let me pop up the hood. Ini mobil 1800 cc, lumayan lah. Yang paling umum kan 1500 ya. Tapi untuk ukuran Amerika, mobil 1500 cc itu adalah mobil yang kecil. 1800 di sini 2500 itu yang standar. Jadi ini kecil ya, karena untuk irit dia nggak bisa gede-gede juga. Nah ini engine-nya cukup bersih lah ya. So khas Toyota. Dan saya nggak tahu nih baterainya di mana, karena ini hybrid tuh ada baterainya kan. Feeling saya tuh ada di belakang, dekat kursi belakang. Jadi ini cuma aki aja. Terus itu nggak tahu lah, pokoknya bagian elektroniknya. Dan ya seperti ini engine bay-nya. Oke. Ini saya nggak tahu bikinan mana nih. Dari VIN number-nya bisa kelihatan sih mestinya. Biasanya suka bikinan Meksiko, atau kayaknya Toyota ini punya factory juga dah di Amerika. Saya lupa di mana. Ya dia nggak ada tulis. Oke, sekarang kita lihat instrumen cluster dan ini. Oke, mobil ini baru 24.000 miles, jadi tergolong baru. 1 mile itu 1,6 km. Nah ini udah jalan keliling nih dari ujung ke ujung kali. Oke,
Sekarang saya start ya. Injek rem. Oke. Listen to this. That's it. Ini mobil udah jalan. Tidak ada suara sama sekali karena hybridnya yang kicks in sekarang. Nah, jadi itu posisi baterainya. Terus di tengah itu kayak dinamo, ini kiri engine. Ya, jadi ini udah siap jalan. Udah nggak usah ngapa-ngapain. Tinggal kita coba ya. Saya ke reverse. Oke. Ini mobil berisik dalam tanda kutip. Sensor di mana-mana, reverse aja dia bunyi gitu. Mungkin bisa dimatiin, saya nggak sempat utak-atik. Ini kalau saya lepas gasnya, kita mundur. Coba ya, kita keliling ke parkiran hotel. Nah, engine-nya masih belum kick in, ini masih pakai tenaga baterai. Terus drive, masih maju. Nah, masih pakai baterai. Kedengeran ya? Harusnya kedengeran. Sunyi sekali. Saya nggak punya mobil elektrik, like I said. Walaupun di Amerika itu udah umum, banyak sekali orang tergila-gila dalam tanda kutip, Tesla terutama ya. By the way, Tesla juga sekarang udah nggak affordable. Walaupun yang model 3, dia udah keluarin lagi modelnya, sekarang tuh udah mahal. Jadi buat saya pribadi, saya belum siap pakai mobil begituan. Tapi ya kita harus sadar, ke depannya nanti semua akan elektrik. Ya kalau memang udah saatnya, ya udah saatnya. Jadi cukup impresif juga karena ya nggak ada suara, tenang banget. Jadi ya kebayang kalau drive mobil listrik yang full elektrik kayak begini. Saya nggak tahu nih, musiknya kalian bisa denger nih ya. Nggak ada suara engine, sebenarnya tenang sekali. Ini kebetulan daerah hotelnya juga tenang nih. Oke, ini masih pakai engine. Nah, kalau Anda perhatikan nih, itu ada gambar mobil kan. Nah, jadi ini sekarang arah panahnya nih dari dinamo ke baterai. Jadi ini komputernya terus counting, non-stop, constantly checking ya. Nanti arahnya bisa dari baterai ke dinamo ke axle, bisa dari dinamo ke baterai. Nah, ini kan arahnya ke kanan. Ini artinya sekarang dia sambil charging. Walaupun cuma 1-2 detik tapi dia charging gitu loh. Jadi modenya ini semua diatur secara komputer oleh komputernya si mobil. Dia akan atur nanti dari engine, nanti dari baterai, nanti dari dinamo dan seterusnya. Kita nggak perlu pusing, pokoknya mobil ini irit. Lihatnya gimana di kiri bawah nih. Anda lihat tuh ada 55.5 mpg. Nah, itu adalah miles per gallon. Jadi artinya mobil ini bisa jalan 55.5 miles untuk ukuran 1 galon. 1 galon itu 3,8 liter kalau nggak salah. Nanti saya koreksi kalau salah, kayaknya 3,8 liter. Kalau di Indonesia kan per 100 km ya, atau 100, iya lupa saya lah satuannya apalah. Jadi di sini pakainya mpg. Emangnya biasa berapa? Average mobil zaman sekarang yang cc-nya 2500 ya, itu city mungkin 25-30 mpg. Kalau tol ya mungkin bisa 30. Jadi mobil ini saya tol gabung city total itu ya kira-kira 50-an mpg. Nah, sampai ini nih udah berapa menit nih, engine-nya belum kick in sama sekali, masih full pakai tenaga baterai. Again, kalau kita lihat panahnya bisa berubah, dinamo ke baterai, baterai ke dinamo, ke axle dan seterusnya. Habis ini saya coba, saya betot coba ya. Nih kosong mestinya, ini nggak ada mobil mau keluar. Oke, nih, ini saya bejek nih. Nah, itu engine-nya kick in, lihat panahnya, tuh. Jadi dari kiri itu gasoline internal combustion engine jalan, dia supply tenaga ke axle, ngisi ke dinamo, dinamo ngisi ke baterai. Nah, sekarang engine udah jalan nih. Nah, saya nggak tahu kedengaran nggak ya. Saya dengar di suara mesin, walaupun tenang. Oke, seat belt. I don't really need to wear seat belt ini di parkiran. Ntar saya pasang dulu sebelum dia komplain terus.
Dah, diam dah dia. Oke. So, jadi ini semua diatur lagi mas sistem ya. Jadi kalau dia udah nyala, nanti bisa mati tuh. Kayak sekarang tuh udah mati lagi. Nih, nah, dia nyala lagi. Cepet rusak nggak? I don't know. Prius itu bukan baru. Saya datang ke Amerika 2011. Dulu malah sempet mau beli mobil ini, cuma karena kekecilan akhirnya nggak jadi. Tapi yang pasti kita mundur aja, nggak usah keluar. Yang pasti ini mobil ya udah ada dari sebelum saya datang, udah mungkin 15-20 tahun. Cuma ya makin lama makin improve lah ya, dia punya apa kemampuannya, lalu baterainya dan seterusnya. Kita percaya ke depannya itu mobil semua makin advance, terutama untuk elektrik ya. Mungkin sekarang baterainya bisa 300-an miles, mungkin nanti bisa sampai 1000 miles. So everything is possible dengan kemajuan teknologi. Ini kayak sekarang engine-nya udah mati lagi nih, kayak saya pelan lagi. Yuk kita coba lagi ya. Ini kanan, di sini. Moga-moga nggak ada yang lihat nih, kalau nggak dimarahin saya main ngebut. Oke, kita ngebut nih, saya betot nih. Nah, barusan rem mendadak. Oh, ternyata segitu juga nggak jalan dia punya engine-nya, masih pakai baterai. Ya, biar sistem yang figure out sendiri kapan dia harus nyala, kapan enggak. Pokoknya sebagai pengguna cukup nyetir, terima beres. Oke, saya parkir lagi ya. Kita lihat menunya sekarang. Oke, sekarang kita main-main sama ini ya. Jadi ini mesin masih nyala. Posisinya kalau Anda lihat nggak ada pergerakan sama sekali di sini. Jadi semua instrumen cluster elektronik itu ya jalan pakai aki. Jadi baterai yang ini tuh bukan baterai aki, itu adalah battery untuk hybrid sistemnya. Nah, ini multi information display tadi kita udah lihat nih ya, pergerakan panah-panah nih untuk supply tenaga ke mobil. Terus kalau ke atas itu eco diary. Jadi dia bikin summary per bulan. Di sini sekarang kan bulan Maret. Ini mobil saya udah ambil 3 hari ya. Jadi dia udah catat dari Maret tanggal 1 sampai sekarang itu udah jalan 1200 miles dengan average 53,8 mpg. Lumayan nih, itu yang saya bawa. Nah, kalau kita lihat tuh bulan Januari 48,2, entah karena banyak di city, macet, stop and go, atau yang bawanya kasar, bejek kiri, bejek kanan, jadi makanya lebih boros. Tapi overall tetap lebih irit dibanding mobil internal combustion yang biasa. Jadi ini summary-nya monthly. Terus yang berikutnya eco savings. Jadi trip A trip B biasa ya, kita bisa masukin full price-nya, nanti dihitung berapa. Terus ini drive monitor. Kalau kita baru start, nanti dia hitung countdown mulai dari, bukan countdown, start dari detik 0, berapa lama, average speed dan seterusnya. Ini fuel consumption record. Jadi kayak grafik, bisa set intervalnya. Terus yang terakhir HV system indicator. Jadi ini saya coba mundur lagi ya. Kalau kita jalan tuh, dia langsung constantly monitor kita punya pemakaian elektriknya. Jadi ya ini semua istilahnya dashboard aja ya. Coba kita muter sekali lagi nih. Jadi ini saya injak sedikit tuh, EV masih dalam range pakai elektrik. Nanti dia akan hitung tuh ada skornya. Nah, kalau udah jalan jauh ntar baru keluar. Jadi kalau kita pakainya kasar, bejok, skornya biasanya rendah. Kayak ini saya gas sedikit. Nah, jadi EV-nya masih dalam within range. Tapi kalau saya tekan daleman lagi nih, nah itu sampai ke power kan tuh. Itu artinya nggak irit gitu loh pada saat saya. Nah, kan keluar skornya tuh. Oke. So kita balik lagi. By the way, dengan nyobain mobil hybrid gini, saya lagi pikir beli mobil hybrid kayaknya asik juga ya. Ya, ini mulai lagi dia punya seat belt. Oke, kita parkir lagi. Oke, park. Dah. Terus
Tuh, skornya 91/100 ya, cuma muter. Terus ini balik lagi ke energy monitor. Terus sisanya ya standar. Ini untuk style jam, terus AC. Jadi AC juga tuh bisa di set ke economy mode. Jadi priority atau bagi ke belakang. Jadi untuk mobil kayak begini ya, yang memang yang diutamakan tuh keiritan. Jadi segala macam itu jadi pengaruh, kayak AC juga kan. Kalau memang misalnya belakang kosong, kita priority ke depan. Ngapain kita distribusi angin ke belakang kan? Otomatis kita dapat angin lebih banyak di depan, dapat dingin atau dapat panas lebih banyak. Hitungannya harusnya lebih irit. Terus ini ada yang namanya lane assist. Jadi ini bukan hal baru juga buat Toyota. Nah, kalau itu lihat tuh di kanan sebelah tulisan BSM, itu blind spot monitor, itu ada lane assist. Jadi ini mobil, kalau kita drive dengan lane assist-nya nyala, yang ini ya. Lane assist-nya kalau nyala, kalau kita keluar dari lane, dia akan bunyi. Tirit-tirit gitu loh. Mau ke kiri, bagian ke kanan. Nah, kalau model tertentu yang trim levelnya agak tinggi, dia bisa balikin setirnya sendiri otomatis. Nggak maksa. Jadi kalau kita misalnya coba lawan gitu, dia akan ikutin tangan kita. Tapi dia bisa. Itu standar feature-nya Toyota sekarang. Di Amerika tuh udah banyak semua mobil Toyota tuh begitu. Jadi ini udah bukan option lagi yang basic ya. Ini untuk distance ke depannya. Jadi begitu kita udah set, nggak ada hubungan sih. Jadi ini untuk cruise control ya. So buat yang belum tahu cruise control apa, di sini kan jalan tuh enak ya. Jadi terutama kayak misalnya di tol ya, kita udah set nih speed limit misalnya 70, kita set 70 miles, kita nggak usah injek gas, kita tekan, kita set speed 70, lepas kaki dari gas, jadi dia akan set constant speed ke sana. Nah yang ini itu adalah adaptive cruise control. Jadi artinya kalau misalnya tiba-tiba di depan ada halangan, ini ada 3 jaraknya, saya nggak tahu pasti berapa feet ya ke depan ya, ada 3 bar. Kalau kita set jaraknya yang dekat, tiba-tiba di depan ada mobil, dia otomatis ngerem sendiri. Dia kurangin kecepatannya, jaga sesuai dengan safe distance dengan yang kita set di sini. Begitu depan udah clear, dia akselerasi lagi sampai ke speed yang kita set di cruise control. Itu very convenient. Saya terakhir nyetir di Indonesia, tol itu dulu pernah bawa Mercy C-Class ya. Nyalain cruise control, nggak sampai 10 detik udah harus injek rem, jadi percuma. Waktu itu di Surabaya ya, mungkin sekarang kalau tol tergantung, Anda kalau pergi jam 2 pagi mungkin kosong lah ya. Jadi cruise control di Indonesia mungkin sekarang udah kepake, atau misalnya nggak begitu efisien, tapi di sini kepake sekali. Terutama untuk masuk highway, kita enak tekan cruise control, udah. Nah bahayanya tuh nyetir di sini bisa ngantuk, karena bener-bener kalau kita masuk highway atau tol ujungnya tuh nggak kelihatan. Terus aja kalau kita set speednya 65, 70 ya udah terus aja gitu, bisa berjam-jam kayak gitu. Jadi harus aware. Oke, itu adalah si adaptive cruise control. Terus berikutnya ini kalau message, terus berikutnya ini vehicle settings ya. Jadi kalau mau balik ke unit, kemana, ke kilometer. Terus ini menu customization-nya. Jadi kayak urutannya saya nggak butuh tak-atik. Terus ini vehicle setting, maintenance system. Tire pressure monitoring system, oil maintenance. Untuk di reset nggak usah, jangan diutak-atik. Kita nggak tahu kapan dia terakhir set. Oke, so pretty much it untuk yang ini, yang menu. Nah sekarang kalau kita lihat ini audionya ya standar deh ya. Mungkin saya nggak perlu go through semuanya. Jadi ini home screen-nya, kita bisa set audio, menu, terus dia punya usage, dan ini actual menunya. Basic semua mobil sekarang rata-rata begitu, kita bisa set up di sini. Dia punya time, Bluetooth, audio, phone, vehicle untuk set lampu, pintu. Terus ada wifi juga, terus ada app yang kita bisa install ke phone. Terus audio ya biasa, settingan, dan terakhir map ini bisa connect ke Apple CarPlay atau Android Auto kalau nggak salah ya. Saya pakainya iPhone, makanya saya pakainya Apple CarPlay. Jadi enak. Nanti Google Maps-nya nongol di sini. Tapi harus kita colok terus harus colok ke USB port dia. Nggak bisa pakai yang model gini. 12 volt kayak gini tuh nggak jalan, kita harus colok langsung. Terus ini yang unik juga nih, coba ya. Jadi sekarang ini kan posisinya parking nih.
Ini semua elektrik, parkingnya pun elektrik. Kalau saya tekan gas, oh nyala engine-nya. Oke, matiin lagi ulang ya. Nih, saya nyalain lagi. Nah, ini openingnya. Oke. Terus ini balik ke sini. Ini sekarang kan posisinya netral, parking nih ya. Kalau saya tekan gas, dia nyalain engine-nya. Tapi kalau saya ke netral, lalu saya tekan gas, dia keluar itu. Shift in and resist accelerator. Jadi ini banyak sensor. Kalau mobil biasa netral kita tekan gas dia nyala kan, apa engine ya kan, driving. Ini nggak mau dia. Tuh. Terus transmisinya ini memang agak unik. Jadi kalau drive tuh ke kiri ke bawah, kalau mundur kiri ke atas. Terus kalau mau netral nggak bisa main begini aja. Nih kalau saya geser ke kiri netral nggak mau nih. Saya harus tekan lamaan baru dia balik ke netral. Jadi supaya prevent accidentally masuk ke netral. Jadi harus tekan like 1 atau 2 detik. B ini apa? Itu ya boleh dibilang seperti engine braking lah ya. Jadi kalau sekarang posisi ini netral ya. Saya turunin ke B langsung. Dia nggak mau. Unable to shift to B. Vehicle must be in D shift to B. Jadi B itu adalah kalau saya ke kiri ke bawah. Ini udah drive nih ya. Terus saya tekan ke B. Dia ke B. B itu seperti engine braking. Jadi untuk turunan dia bantu pakai engine braking supaya kita punya rem nggak terlalu panas. Jadi orang tuh banyak yang nggak paham, terutama new drivers. Turunan dia injek rem terus. Alhasil apa? Panas dia punya kampasnya karena gesekan terus kan. Jadi kalau yang belum berpengalaman nggak paham yang nama engine braking. Pokoknya dia bilang mau ngurangin kecepatan injek rem, bener. Tapi kita bisa pakai namanya engine braking karena ini nggak ada manual, ini kan otomatis semua. Dia ada sensor otomatis pakai yang modenya B. Kalau saya pribadi seneng nyetir mobil yang manual. Tapi ya di sini sekarang semua juga ada matic, for convenient ya udah. Anak-anak sekarang mana ada yang bisa nyetir manual? Di Indonesia mungkin masih, di Amerika itu jarang sekali kecuali orang tuanya punya mobil manual. Dan ingat, mobil manual justru mahal di sini karena biasanya yang sport atau yang high end. Jadi mobil-mobil biasa gini, apapun tipenya itu jarang sekali yang manual. Jadi hanya yang high end malahan. Oke. So, terakhir ini 2. Drive mode ini apa? Ini kalau saya pencet ya. Jadi dia ada mode normal, ada mode power. Jadi kalau kita lihat nih, dia punya speedometer. Kalau yang ekonomi itu biru, kalau yang ini normal, dia ganti posisinya. Kalau ini power, jadi full untuk tenaga. Baterainya masih jalan, cuma dia lebih untuk akselerasi, untuk nanjak dan seterusnya. Jadi lebih boros yang power ini. Terus satu lagi EV mode, itu dipakainya itu kalau kita mau full pakai electric vehicle mode. Nah misalnya kalau kita nih di tengah jalan, kita pakai yang yang eco gitu ya, kita paksa pakai EV mode, itu kayaknya nggak bisa karena kita lagi butuh full power, kita nggak bisa force ke EV mode. Oke. So kira-kira begitu. Saya bukan reviewer mobil ya, cuma pengguna aja. Saya seneng mobil. Jadi keunggulannya di sini tuh ya gitu. Karena rental car itu sangat umum, saya udah nyoba berbagai macam mobil. Enak memang di sini. Baik untuk urusan pribadi maupun untuk urusan kantor. Urusan kantor pun kita kalau pergi customer, kan saya konsultan ya. Jadi kita travel tuh banyak dulu sebelum pandemi. Itu setiap kali pergi saya selalu rental car gitu. Macam-macam mobil dapat dari yang level paling bawah sampai level paling atas. Itu enak sekali. Bebas kita nyobain juga enak kan. Bisa jauh jaraknya dan agak lama ya. Jadi itulah keuntungannya di sini. Oke. So, buat yang baru di channel ini, terima kasih udah join ya. Saya bikin video tentang kehidupan di Amerika, jadi nggak melulu mobil, macam-macam lah. Jadi pengetahuan, kadang liburan, kadang apa aja tentang Amerika. Jadi kalau ada request mau bikin video apa, kalau saya bisa fulfill, saya akan coba fulfill. So, video yang saya bikin ini itu adalah untuk sampingan. Jadi saya bukan full time bikin video. I wish I could do that gitu, karena saya sendiri punya pekerjaan. Jadi kadang-kadang ya memang saya nggak bisa terus constantly bikin video ya seperti teman-teman yang lain yang memang fokus 100% di YouTube. Saya nggak bisa di situ gitu. Nanti ke depannya kita nggak tahu. Oke? Again, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.
Mobil ini nih ada parallel self parking. Jadi ini tombolnya ya. Kalau saya pencet nih, terus dia bilang kan parallel parking, go forward. So masuk ke drive, saya maju ya. Dia akan detect space yang ada di kanan. Remember, it says parallel parking. Nah, kita lihat ya. Jadi ini mobil satu di sini, ini kosong, ini satu di sana ya. Ini kebetulan nih perfect area nih di parkiran hotel kosong nih. Dia suruh maju, go forward, dia masih searching, space detected, masih maju lagi sedikit. Ini full pakai baterai, makanya suara engine-nya nggak nyala. Masih go forward. Ini jadi saya nggak perlu pencet gas, saya cuma injek rem aja pelan-pelan. Oke, shift to R katanya, mundur ya. Nah sekarang kita lihat nih, saya nggak pencet pegang apa-apa, tangan saya di sini, kanan pegang handphone. Oke, nah lihat dia putar sendiri pelan-pelan. Jadi what I did basically just pressing the brake. Tuh, ini gas kanan saya nggak injek nih, ini gas, ini rem kan, jadi injek-injek rem sedikit. Nah dia suruh back up, setirnya saya nggak pegang. Oke. Park assist in progress. Lihat nih mobil belakang kelihatan nih ya. Nah masih aman depan, park assist masih in progress. Dia kasih lihat tuh barnya tuh, udah mau mendekat maksudnya. Oke, terus lagi setirnya udah balik lagi sendiri, dia mau coba lurusin. Oke, dah stop vehicle, shift to drive. Ini udah agak dekat, maju ke depan, dia suruh maju pelan-pelan. Saya cuma main di rem aja. Nah itu bar hijaunya udah mau habis tuh. Finished. Ya kita lihat keluar apa yang inilah yang terjadi. Jadi nggak salah dia bilang ini adalah parallel parking kan. Nah somehow mobil ini tuh nggak begitu pinter. Dia nggak bisa bedain antara parkir paralel yang benar-benar paralel atau parkir paralel di antara yang non paralel. Jadi kita jelas tahu mobil ini kan posisinya begini tadi kan, kita masuk di tengahnya. Saya expect dia bisa masuk sejajar dengan mobil yang di sebelah dua ini. Jadi it doesn't work that way. Tapi kalau kita mau bilang ke Toyotanya, dia udah bilang, udah jelas loh, dibilang ini parallel parking. That's fine, oke. Okay. Tapi saya tahu ada beberapa mobil yang bisa benar-benar parkirnya mundur ataupun maju di antara dua mobil menjadi sejajar. Nah, ini contoh yang tidak benar dalam tanda kutip, yang benarnya nanti ada di berikutnya. Nah, ini kita coba sekarang parkir di belakang mobil ini. Ini kosong ya. Semoga kali ini sukses. Tekan ini. Oh, nggak fokus ya. Ini dia. Oke, dia bilang parking, go forward. Ini searching ya. Jadi sensornya ini baca yang ada di bumper. Saya belok ke kiri. Ah, dia bilang tuh space detected, go forward. Masih maju sedikit. Dah, terus shift to R. Oke, kita lihat ya, in action. Ini saya sambil injek rem ya, jadi setirnya nggak dipegang sama sekali. Back up, in progress.
Ini cuma nginjak rem aja sedikit. Oke. Masih oke. Masih oke. Belakang masih masuk. Depan masih oke. Kita ngambil di sini dah. Yap. Nah, stop the vehicle, suruh shift to drive. Go forward katanya. Sambil putar-putar sedikit. Nah, park assist complete. Oke, yang kali ini sukses. Nah, ini sekarang kita lagi jalan nih ya. Speednya 70 miles per hour. Kalau kita lihat itu di depan nih, di multi information display. Nah, ini dia lagi bagi energy monitornya. Jadi kalau kita lihat nih pergerakannya dari kiri, dari engine dia ngecas ke dinamo, lalu baterainya juga supply ke dinamo, dia gerakin axle-nya mobil. Nah, ini kalau kita rubah ke atas, ini salah satu multi information display-nya juga untuk diary mode. Jadi bulan Maret ini itu udah 948 miles dengan average 53,6 mpg. Nah, ini eco savings, kita bisa set harga fuel berapa untuk trip A, trip B. Kalau kita masukin dia akan calculate berapa pemakaiannya. Saya nggak masukin harga fuel cost-nya. Terus ini salah satu drive information juga dari saya ambil, ini rasanya belum ke reset nih. 75 jam rasanya belum. Ini bekas pengendara sebelumnya juga. Terus udah gitu ini consumption record dalam bentuk grafik. And then nah, ini sistem indikatornya. Jadi karena sekarang di tol ekonominya ini nggak terlalu efisien. Nah, ini kalau saya pecek lagi gasnya, saya tambah speednya, dia power masuk tuh. Oke, it's way too fast karena speednya 65. Jadi saya set ya 70 masih oke lah. Nah, dia ekonominya tuh gerak terus. Nah, balik lagi ke sini. Jadi dia ini constantly checking. Nah, kalau kayak gini nih, dari engine ke axle, nanti dia ke baterai, nanti dari baterai ngecas kita. Jadi Prius ini dia otomatis constantly checking. Dia ada komputernya semua. Jadi ini semua diatur sama sistem dia. Kita pokoknya terima beres aja. Tapi yang pasti kalau kita lihat di kiri bawah, mile per gallonnya itu 50 average ya. Dari saya sejak sewa di New Orleans, sekarang ini kita udah ada di Florida. Jadi ini kalau kita lihat nih odometernya, terus ini trip A. Jadi ini seri set, dari saya ambil seri set udah hampir 350 miles. Itu average-nya dengan trip A itu 56,2. Trip B-nya sama. Terus ini dari tadi berhenti kita isi bensin. Terus ini dengan posisi bensin kira-kira dapat